Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman si acara yang sudah mempersilahkan saya untuk jadi moderator pada pagi hari. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nida Atra Satriani sebagai moderator pada materi penulisan ilmiah. Pada materi penulisan ilmiah ini, kita dari panitia menghadirkan narasumber yang tentu sangat hebat dalam penulisan ilmiah ini. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum kita ya, dari narasumber. Nama Eka Nurahemaning Asih, SL MSI, tempat tanggal lahir Sumeneb 13 September 1992, alamat perumahan Wisma Pengadengan Sejahtera nomor WW 16 RT 1 RW 3 Desa Kebonagung, Kecamatan Kerasaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pekerjaan saat ini Bu Eka sebagai dosen di Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Madura dengan pendidikan terakhir S2 atau magister. Riwayat pendidikan, Bu Eka pernah menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro Madura, Bangkalan dalam program studi S1 Ilmu Kelautan pada tahun 2010 sampai 2014. Kemudian Bu Eka melanjutkan ke Institut Pertanian Bogor, program studi Ilmu Kelautan S2 dari tahun 2015 sampai sekarang. Kemudian riwayat pendidikan non formal, training mengikuti prospektif biomaterial marine mikroalgae pigment di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2012. Kemudian mengikuti workshop and focus group discussion teknik penulisan dan endnote jurnal ilmiah di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2016 dan The Fourth International Workshop on Sato Uli di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia atau BPPT RI pada tahun 2017. Kemudian kegiatan ilmiah dan konferensi internasional mengikuti Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS 29 yang diselenggarakan di Institut Pertanian Bogor sebagai panitia pada tahun 2016. Kemudian untuk publikasi mengikuti analisis pola kemunduran mutu ikan bandeng atau canos-canos fase pre-rigor hingga rigor mortis dari dua lokasi yang berbeda diterbitkan oleh pta.trunojoyo.ac.id pada tahun 2015. Kemudian biomaterial compost and bioactivity of horseshoe crab carcinoscorpius rodum di Kauda biomass harvested from the Madura Strait diterbitkan oleh IOP Conference Series Earth and Environment Science Corpus Exhibit 8 pada tahun 2018. Kemudian pengalaman organisasi yang akan diikuti oleh Bu Eka adalah penalaran UKM penalaran di Universitas Trunojoyo Madura sebagai anggota dari tahun 2010 sampai 2011. Kemudian awardee LPDP IPB di Institut Pertanian Bogor sebagai ketua divisi pengembangan sumber daya mahasiswa LPDP IPB pada tahun 2016 sampai dengan 2017. Kemudian pengalaman kerja sebagai laboratorium ilmu kelautan dan staf administrasi atau pegawai PLU atau non PNS di Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Saintek Universitas Islam Negeri Surabaya berdasarkan surat keputusan Rektor UI dengan angka pada tahun 2014. Kemudian pengalaman pengabdian sosial mengikuti rumah berbagi pendidikan di Institut Pertanian Bogor sebagai relawan pada tahun 2018. Demikian CV yang saya bacakan, CV dari Ibu Eka Nurahema. Untuk Ibu Eka, saya persilakan untuk memasuki. Apa kabar Ibu? Silakan dulu Ibu. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Ibu Eka memberikan materi kepada teman-teman mahasiswa.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik angkatan 2020. Kita hari ini santai saja ya. Kebetulan hari ini saya diminta oleh Himala, keluarga besar kita, karena saya juga ada salah satu pengurus ya. Sebenarnya dalam konteks ini saya itu adalah senior kalian ya. Karena kita sama-sama di S1 Ilmu Kelautan dan sama-sama di keluarga besar himpunan mahasiswa ilmu. Dari zaman saya sampai zaman sekarang itu temanya tetap sama ya. Semoga adik-adik yang ada di Zoom, ada berapa orang? Oh, ada 109 adik-adik Himala dan adik-adik ilmu kelautan yang baru bergabung di hari ini. Saya akan menyampaikan terkait penulisan ilmiah. Nah, judul saya adalah Kiat Sukses Menulis Karya Ilmiah untuk Mahasiswa Prodi Ilmu. Jika ada yang bertanya, Bu, berarti Ibu pintar banget dong dulu. Berarti Ibu kalau membuka PKN sering dong lolos, berarti nggak pernah sekolah? Enggak sebenarnya. Saya adalah salah satu senior kalian yang mengalami penolakan PKN berkali-kali. Jadi sakitnya itu berkali-kali. Tapi dari situ saya belajar bahwa menulis itu sebenarnya dibilang mudah, enggak. Dibilang gampang, juga enggak. Jadi menulis itu tergantung dari seberapa besar keinginan kita untuk mau merealisasikan ide yang kita punya dalam bentuk tulisan. Karena kalau ada pepatah yang menyebutkan bahwa kelak ketika kita tidak ada di dunia ini, yang akan menjadi pengenal bagi anak cucu dan saudara-saudara kita adalah tulisan. Oke, kita langsung masuk ke materi ya, Mas ya? Boleh? Oke. Jadi sebelumnya apa sih karya tulis ilmiah? Adik-adik di sini sudah pernah mendapatkan materi terkait karya tulis ilmiah ini kan ya? Halo? Ada yang bisa memberikan definisi enggak? Apa sebenarnya karya tulis ilmiah ini? Ada yang mau memberikan definisi? Ada, Bu. Ya, siapa? Dengan siapa? Halo, dengan siapa? Saya, Bu. Siapa ini? Dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila. Saya asal dari Sidoarjo. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengajian yang telah dilakukan oleh si peneliti tersebut dan ditaati oleh kaidah-kaidah keilmuan. Terima kasih. Namanya Salsabila ya? Iya. Terima kasih Salsabila. Ya, benar sekali yang disebutkan Salsabila tadi. Bahwa karya ilmiah adalah laporan tertulis yang diterbitkan dan memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi
Bentuk-bentuk dari karya tulis ilmiah sendiri itu biasanya berupa pedoman dari PKN. Ini adalah pedoman yang digunakan untuk menyusun sebuah karya tulis ilmiah, salah satunya yaitu PKN. Yang kedua adalah event. Jadi biasanya penulisan ilmiah atau karya ilmiah itu juga bisa berasal dari event-event dari universitas-universitas. Ini kalau contohnya salah satunya yang dilakukan oleh Universitas Tengku Umar. Ini yang sedang booming di tahun 2020. Nah, adik-adik nanti ketika sudah masuk ke prodi ilmu kelautan harus siap-siap nih, karena tugas kalian sebagai mahasiswa salah satunya adalah agent of change, jadi agen perubahan. Salah satu media yang bisa kalian gunakan untuk menjadi agen of change adalah dengan tulisan. Next. Sebelumnya adik-adik ini sudah bertemu dengan saya di mata kuliah komunikasi kelautan dengan Bu Insa Fitri. Ya, masih ingat? Ya. Nah, kalau untuk jenis-jenisnya sendiri, karya tulis itu dibagi dari beberapa Mas. Jadi ada yang laporan penelitian. Jadi kalau S1 itu adalah skripsi, S2 adalah tesis, dan kalau untuk S3 itu namanya disertasi. Ada juga berupa artikel ilmiah. Jadi kalau adik-adik pernah membaca nih di majalah, di web, atau di buku yang terkait artikel ilmiah itu biasanya ada penyusunnya dan ada sumbernya. Nanti adik-adik akan familiar nih dengan artikel karena nanti biasanya akan banyak tugas, ya Mas ya. Biasanya kalau dikira kan tugasnya itu ya, silakan review artikel, ya Mas ya. Iya, benar. Nanti pasti akan familiar nih dengan artikel-artikel ya. Nah, bisa juga berupa jurnal. Nah, kalau jurnal ini sudah jagonya nih Mas Rinda pasti sudah jagonya nih. Pasti nanti kalau pertemuan pertama kurang kuliah masih bisa lah, nggak diberi juga nggak apa-apa. Pertemuan kedua lah sudah dimulai dibentuk kelompok dan harus sudah presentasi sumbernya jurnal dan jurnal. Kalau nggak jurnal kembali ke jurnal, kalau nggak ke jurnal kembali ke jurnal. Kenapa sih Bu harus jurnal? Kenapa Ibu tidak boleh dari web? Kenapa sih Bu? Karena kalian itu dibentuk mentalnya untuk bertanggung jawab. Jadi apa yang kalian tulis di tugas kalian itu harus sesuai atau harus bersumber. Ada sumber. Dan biasanya yang memiliki sumber dan itu sudah paten biasanya adalah jurnal. Kemudian juga ada makalah. Nah, kalau makalah ini biasanya di SMA sering diajari buat clipping atau buat makalah. Cuma mungkin kalau SMA boleh ambil di Google, terserah sumbernya. Kalau di level mahasiswa itu sudah tidak bisa adik-adik cuma pakai Google. Kalau cuma pakai Google biasanya tanpa pengarang atau pengarang itu amino siap. Nah, berikutnya next. Nah, untuk kaidah penyusunan karya ilmiah ini ada beberapa kaidah yang harus dipenuhi. Yang pertama asli. Kenapa harus asli? Karya ilmiah itu harus murni dibuat oleh kalian, bukan hasil plagiasi. Karena setiap tulisan Mas itu ada undang-undangnya, ada perlindungannya. Ya, kita tidak boleh dong punya orang lain, misalnya punya Mas Rinda, tiba-tiba diambil saya. Menurut Rinda, mangrove, jenis mangrove yang banyak ditemukan di perairan Bangkalan adalah Rhizopora misalnya. Tiba-tiba karena saya butuh data itu, saya bilang jenis mangrove yang ada banyak di Bangkalan adalah Rhizopora, dan saya tidak menulis dalam kurungnya itu atau tidak menulis di akhir kalimat bahwa itu adalah menurut Rinda tahun 2020, maka itu akan masuk ke
plagiasi, sehingga kaidah dalam karya ilmiah yang saya buat itu bisa ditolak karena bukan asli dari saya atau tidak dibuat oleh saya. Itu Mas Rinda. Next, berikutnya adalah memiliki manfaat yang urgensi. Biasanya kalau kita menyusun karya ilmiah ini harus ada manfaat yang urgensi. Misal sekarang lagi wabah COVID nih, Mas ya. Dan COVID-nya itu belum ditemukan nih vaksin yang tepat. Bisa dari ilmu kelautan mau nulis artikel atau mau mengajukan PKM dengan judul pemanfaatan mangrove, bisa Soneraria, kandungan Soneraria, kandungan daun Soneraria sebagai sebagai vaksin. Kalau ini terlalu mengadakan tapi nggak apa-apa. Misal identifikasi senyawa metabolit sekunder daun Soneraria sp sebagai anti-inflamasi, misal untuk mendukung obat-obatan di COVID ini. Nah, itu nilai urgensinya adalah bahwa ada kandungan senyawa di daun mangrove yang dapat digunakan untuk anti-inflamasi dan bisa membantu pasien-pasien kayak gitu, Mas Linda. Oke, next. Yang ketiga adalah menjawab pertanyaan penelitian. Jadi karya tulis ilmiah itu harus menjawab pertanyaan dari penelitian yang kalian lakukan. Yang keempat, next, melibatkan alasan yang logis. Jadi misal kalian tadi mau ekstrak daun mangrove untuk dilihat apakah benar dia mampu dijadikan sebagai salah satu bahan anti-inflam atau antibakteri misalnya. Nah, harus ada dong alasan-alasan logis. Misal Mas Linda nih, alasannya karena daun mangrove itu banyak mengandung senyawa flavonoid. Nah, senyawa flavonoid ini biasanya digunakan untuk meremajakan kembali sel-sel kulit yang sel-sel di dalam tubuh kita yang rusak. Itu kan berarti alasannya logis. Oh, saya itu mau meneliti kandungan daun mangrove karena daun mangrove itu mengandung flavonoid, di mana senyawa ini bisa digunakan sebagai anti-inflamasi. Next, yang kelima, pendapat atau argumen harus didukung oleh bukti. Seperti tadi ya Mas Indah ya, harus ada sumbernya. Yang keenam, menggunakan bahasa yang baku. Ini pasti. Kalau kita menyusun karya tulis, itu harus menggunakan bahasa baku. Otomatis di dalamnya setiap kalimat diusahakan sesuai dengan kaidah penulisan baku. Misalnya subjek, objek, predikat. Itu susunannya harus tepat. Dan kalau Mas Linda sudah ahli, nanti adik-adik kalau mau nanya ini bisa nih nanya ke Mas Linda. Mas Linda sudah ahli, yang sentral itu sudah ahli. Ya, oke, next. Ditulis dengan perencanaan yang matang. Jadi kalian harus tahu ketika menulis karya ilmiah itu harus tahu nanti outputnya apa. Jadi kalian ingin menulis ini tujuannya itu nanti keluarnya apa. Next, mungkin ada pertanyaan ya sebelum saya lanjutkan. Mungkin untuk pertanyaan di sana di akhir sesi ada pembukaan sesi tanya jawab. Oh, oke, lanjut nanti. Saya berapa menit Mas Linda? Berapa menit? Berapa menit? 30 menit. Oh, 30 menit doang. Nah, ya. Mantap. Next ya, next. Nanti ada quiz ya di akhir-akhir ya. Nanti biar tahu nih yang di Zoom itu lagi fokus ke Pak enggak. Ya, maksudnya boleh nanti nanya-nanya. Ya, atau quiz ya. Nah, sekarang kita ke sistematika Mas Linda. Jadi ada sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Itu ada beberapa poin-poin atau ada beberapa bab yang harus dimasukkan ketika kita menulis sebuah karya ilmiah. Yang pertama adalah cover. Cover ini biasanya berisi tentang identitas penulis, bisa nama, identitas institusinya, atau tahunnya, dan judul karya ilmiahnya. Kemudian ada pendahuluan. Kalau pendahuluan
isinya biasanya latar belakang, tujuan, manfaat, hipotesis. Minimal ada 4 itu. Jadi kalau di latar belakang biasanya dibahas apa sih sebenarnya latar belakang atau alasan utama adik-adik mengangkat tema ini. Kalau tujuan dari karya ilmiah ini dibuat. Kalau manfaat dari hasil setelah kalian melakukan penelitian. Kalau hipotesis berarti itu masih ada praduga yang ingin dijawab. Misalnya hipotesis satu, apakah daun mangrove dapat dijadikan sebagai agen inflamasi? Hipotesis yang kedua, daun mangrove tidak dapat digunakan sebagai agen inflamasi. Setelah kalian merumuskan pendahuluan, baru nanti dibuat tujuan, akti jawab, pustaka. Nah, kalau tidak pustaka atau sudah biasanya yang jurnal dulu biasanya mengenai pengertian sosial itu. Kan saya bilang apa sudah gabung. Nah, kalau tinjauan pustaka itu biasanya isinya adalah referensi, benar kata Mas Sudah. Itu buku tadi di jurnal-jurnal bisa definisinya seperti apa. Nah, ya biasanya isinya adalah referensi yang mendukung apa yang kalian lakukan. Misalnya definisi dari mangrove, ya, manfaat mangrove, jenis-jenis mangrove, yang biasanya bersumber dari jurnal. Setelah itu metodologi. Metodologi ini kalau dibahasakan dalam bahasa yang sederhana adalah cara. Caranya apa saja sih? Misalnya mengekstrak daun mangrove, uji antibakteri dari daun mangrove, itu masuk metodologi. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Jadi setelah kalian melakukan pengujian, nanti hasilnya seperti apa dibahas. Setelah dibahas nanti dicoba bandingkan dengan hasil orang lain. Misal, saya tidak tahu jurnal yang juga mengekspor daun mangrove untuk anti-inflamasi. Misal kalau tidak ada di mangrove, bisa dibandingkan dengan tumbuhan yang lainnya yang juga hidup di air laut atau air pesisir, misalnya mangrove, alga, itu bisa. Ini sekarang perkenalan ya, untuk adik-adik yang ada di Zoom, bahwa kalau yang digarap belajar tumbuh-tumbuhan bisa cabai, melon, jagung. Nah, kalau bagian petani lautnya, kita belajar mangrove, belajar mamut, belajar apa lagi Mas? Karang, dan belajar mikroalga atau makroalga. Kemudian penutup biasanya isinya adalah kesimpulan dan saran. Kalau bisa sarannya itu membangun. Jadi ketika kalian melakukan penelitian ini atau mencoba riset ini, kemudian ada celahnya ini bisa dimasukkan ke terbentuk di bagian kemudian daftar pustaka. Kalau daftar pustaka apa Mas? Isi sumber-sumbernya itu. Ya, sumber-sumbernya misal Mas Arif tahun 2020 judulnya. Next. Maksudnya dengan grogi ya, tadi karena sebut SKS saya coba jadi penanti-nanti. Ya. Oke, tantangannya biasanya nanti kalau kalian sudah mau mencoba membuat PKM atau mau membuat karya tulis, tantangannya biasanya ini. Tantangannya yang pertama, yang pertama biasanya menemukan ide kreatif. Tantangannya itu susah. Saya tuh mau menulis, tapi saya tidak tahu saya mau menulis apa tuh. Ya Mas ya, bingung nulis apa ya. Nah, gimana caranya? Kalau kalian mau punya ide yang kreatif, itu biasanya harus banyak membaca. Bagaimana kalian mau punya ide kalau kalian tidak pernah membaca? Jadi mulai baca mangrove ini seperti apa sih? Dia diteliti sampai mana sih? Kalau diteliti biasanya bagian apanya saja sih? Oh ternyata bagian dalam sudah ada yang meneliti, yang belum akarnya belum pernah tuh dibuat antibakteri atau dibuat membunuh bakteri misalnya. Oh saya mau coba di
ide-ide ini biasanya akan tercipta ketika kalian ada di dua kondisi. Satu kepepet ketugas, kalau sudah kepepet biasanya rajin tuh. Subuh-subuh baca, habis makan baca, soalnya kalau nggak selesai terus di rumah, ya udah pergi nanti. Tugasnya rajin. Tapi kalau sudah atas-atas, sudah mulai lompat, masih tidak sedih. Masih tinggal 3 hari. Oh ya tinggal sehari, sudah besok ini baru ngebut semalam ya. Jangan biasa kayak gitu ya. Jadi biasakan membaca. Jadi kalau akan tertekan biasanya kalau sudah tugas, sudah mulai tertekan. Yang kedua, kalian biasanya akan muncul ide-ide kreatif kalian itu keluar ketika banyak konsultasi ke teman atau dosen. Misalkan datang ke dosennya, Bu, saya nggak punya ide Bu, tapi saya pernah baca nih Bu, katanya Bu, buah mangrove Bu itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk melindungi atau melapisi indung telur wanita Bu, jadi bisa dibuat anak KB Bu, gitu misalnya. Bisa Bu, benar nggak Bu? Oh iya, nanti kita kaji bareng, jadi kayak gini kayak gitu. Kalau saya nyesel gimana Bu? Jadi kan ketemu kalau kalian banyak sharing baik sama teman atau sama itu ya. Ya. Yang kedua, tantangannya adalah penulisan proposal. Kalian sudah punya ide yang bagus, sudah tahu tuh mau kemana tulisannya, mau ditulis seperti apa. Yang biasanya juga adalah memulainya dulu dari mana, bingung saya. Betul itu. Kalau sudah bingung mau mulainya, biasanya sudah muncul poin kedua. Penulisan proposal akan terabaikan malas. Bingung Bu, karena ini sudah lalu taruh aja dulu, masih tinggal seminggu. Nanti dapat 3 hari ditanya lagi, dulu masih tinggal 4 hari. Nanti nanya lagi, gimana bagaimana? Bu, tinggal 2 hari. Nanti kalau tinggal sehari, Bu, mohon maaf, kemarin kita diskusinya sampai mana ya Bu? Saya mau nyatet Bu, saya mau buat jadinya kayak gitu. Nah, makanya harus ada yang bisa membuat mood kalian atau booster kalian untuk menulis itu banyak. Bisa orang tua, atau kalau yang sekarang itu tidak bisa dipungkiri, bisa pacar juga bisa. Nah kalau kalian juga jewer, Mas gak usah dikerjain Mas, dia gak usah dikerjain, ini kok repotnya. Susah ya, jadi harus cari mood yang bagus tuh Mas, termasuk pacar yang bagus. Maksudnya Mas jomblo apa gimana? Mas jomblo? Kesempatan adik-adik di dulu kan lagi jomblo ya, kita santai saja ya, kalau terlalu kaku kita kalau sudah di acara begini tidak boleh kaku ya. Berikutnya adalah koordinasi tim. Biasanya kalau idenya sudah bagus, proposalnya sudah dia nulis sudah sampai ke 30 kata, sudah mau metode. Nah ternyata biasanya itu satu yang jadi kendala, tim kalian dilewer, sudah dibagi. Misalnya Mas Indra bagian kedua, siapa lagi yang di ruangan ini? Lagi. Mbak Haji, misalnya bagian tinjauan pustaka. Siapa lagi? 3. Nah, Mbak Hida nih bagian metode. Nah, kalau salah satu orangnya itu malas kerjain, otomatis kan koordinasi timnya jelek nih. Jadi biasanya nggak jadi itu prosesnya. Jadi bisa, itu kebanyakan tugas dari kampus, jadi nggak ngerjain. Jadi bab metodologinya itu jadi ketinggalan. Nah, biasanya karena koordinasi timnya itu jelek, sudah ya. Berikutnya adalah menentukan dosen pembimbing. Nah, untuk poin ini biasanya kalian punya tema A. Ternyata kalian nggak tahu dosennya siapa ya kira-kira yang bagus untuk membimbing saya. Nah, itu juga bisa jadi tantangan. Jadi sekarang harus banyak tanya-tanya. Teman, dia ibu yang ini gimana? Dia bagusnya gimana? Kalau aku mau beli tema bagus, bisa nggak ibunya? Gitu. Oh iya bisa, dia pernah ngajar ini biologi bagus, dan ibunya pernah bahas makhluk. Bisa ke BK misalnya. Nah, itu biasanya. Yang terakhir adalah perencanaan anggaran kegiatan. Biasanya adik-adik ini nanti akan berada di sini. RAB-nya gimana ya? Bu, saya tidak tahu Bu. Hitung-hitungan untuk RAB itu seperti apa? Biasanya ini jadi kendala juga. Semuanya itu bisa didiskusikan bersama baik dengan dosen ataupun dengan teman. Oke, next.
Oke, sip, saya tahu. Jadi tulis sama panitia. Oke, next. Saya kelihatannya lurus ya di sana, tadi kesudut. Oke, next. Ada lagi? Oke. Ada di situ kan semangat? Maaf sebelumnya untuk teman-teman, sekarang sudah terjadi kendala untuk penampilan materinya. Dimohon tunggu sebentar ya. Dimohon untuk bersabar ya teman-teman. Untuk kiat-kiat khusus tes dalam proses karya tulis ilmiah itu yang pertama adalah buat yang banyak dan pilih judulnya dan topik yang menarik. Jadi kalian bisa buat banyak judul, banyak topik agar nanti kalian bisa memilih yang mana sih topik yang paling bagus, yang paling keren atau yang paling unik dari topik-topik yang sudah kalian buat. Kemudian yang kedua adalah tulis proposal atau karya tulis itu sesuai dengan pedoman. Nah, seperti yang tadi saya kasih contoh itu masih yang ada dua tuh jenisnya, panduan TKM atau panduan project riset hibah rektor dari itu. Jadi proposal yang kalian buat itu harus sesuai dengan panduan. Untuk apa? Agar tidak terjadi kesalahan. Jadi biasanya kalau bagus tapi tidak sesuai dengan panduan biasanya akan di-reject, akan ditolak. Berikutnya adalah konsultasikan proposal dengan dosen pembimbing. Itu sudah pasti untuk menentukan proposal kalian ini kurangnya gimana sih, lengkapnya seperti apa, atau oh ini sudah lengkap, atau enggak ini terlalu overlapping gitu. Nanti bisa dikonsultasikan dengan dosen. Berikutnya buatlah kelompok yang memiliki pengetahuan yang memadai atau menunjang. Karena memang kalau kita buat karya tulis dan bentuknya tim, berarti setidaknya tim kita itu kompak dan memiliki pengetahuan yang memadai. Jadi misal, oh yang satunya Bu, pengetahuannya tidak begitu paham Bu, tapi dia kalau disuruh buat PPT itu pasti bagus sekali. Jadi kalian itu harus punya leader tim yang tahu potensi anggotanya seperti apa. Berikutnya, buatlah kelompok yang memiliki pengetahuan yang ya. Oh, misalnya ya. Buatlah perencanaan secara menyeluruh dan terjadwal. Jadi harus tuh dibuat jadwalnya nanti pendahuluan minggu ketiga harus selesai. Terus metode minggu keempat harus selesai. Itu yang penting untuk memanajemen waktu. Next. Nah, poin-poin penting dalam pembuatan karya tulis ini Mas Riga itu ada beberapa. Yang pertama adalah penyiapan proposal, yang kedua adalah penyusunan proposal, yang ketiga adalah pengajuan proposal. Nah, untuk penyiapan proposal sendiri itu biasanya ada penentuan ide,
Terus ada juga namanya kerangka ide, Mas. Jadi idenya itu nanti dibuat kerangka idenya seperti apa. Nah, kemudian ada pembentukan tim. Sedangkan kalau penyusunan proposal yang ketiga itu ada namanya penuangan ide. Jadi dari ide yang sudah dibuat kerangkanya itu mulai dituangkan, mulai dijabarkan. Nah, baru nanti dikoreksi. Setelah dikoreksi, baru nanti dilihat tuh kelengkapan substansinya, kelengkapan bab-babnya. Baru nanti dilihat kualitas tulisannya. Oh, kalimat saya banyak yang banyak yang ngawur, banyak menggunakan kata-kata yang tidak bagus, itu nanti bisa dikoreksi. Nah, kalau untuk pengajuan, biasanya jadi poin pentingnya adalah ketepatan waktu, termasuk ketepatan waktu dalam pengumpulan. Kemudian nanti juga ada kelengkapan. Nah, ada juga kesesuaian format. Berikutnya, oke, kiat-kiat sukses presentasi. Jadi ketika kalian sudah buat proposalnya, nanti ada yang namanya kiat-kiat sukses untuk presentasi. Biasanya yang pertama adalah kualitas isi. Jadi adik-adik, nanti kalau adik-adik sudah mulai ada tugas, sudah ada mulai tugas presentasi, tugas kelompok, biasanya bentuknya itu apa Mas? Kalau presentasi kita ya PowerPoint atau PPT. Nah, di PPT itu isinya seperti ini, yang seperti Ibu jelaskan. Jadi isinya itu hanya poin. Nah, selebihnya nanti kalian jelaskan sendiri. Bisa ditulis, nanti dilihat atau bisa kalian hafal. Yang pertama itu kalau di PPT yang dilihat adalah kualitas isi. Jadi isinya itu harus bagus, kemudian kualitas tampilan. Kalau tampilannya terlalu banyak tulisan, orang-orang biasanya bingung, ya kan? Kalau single kuliah tulisan semua isinya, kalau dosennya banyak tulisan, biasanya di dosen tidak baca. Saya sudah nanti saya baca. Ya kan ya? Tapi kalau isinya tulisan gambar doang, ini gambar doang, nanti pasti kurang di pas ulangi. Ya kan? Jadi memang kualitas tampilan itu menentukan seberapa besar potensi kalian tulisan itu diterima. Kemudian kedudukan itu bahasanya itu terstruktur atau sesuai dengan urutan. Kemudian yang keempat itu ada kelengkapan, kemudian ada desain. Kalau desain nanti seiring berjalannya waktu, adik-adik nanti pasti tahu gimana sih membuat desain yang bagus, yang kecil, gimana sih dari taruhnya, tema dan yang lain. Ya, next. Nah, kalau untuk kiat-kiat presentasi individu dan tim, yang dinilai biasanya adalah sikap. Masuk di situ kontak mata. Kemudian yang kedua itu kerjasama dan praktik. Kalau yang satunya presentasi, yang satunya bagian bicara. Kalau hasilnya gimana tuh ikhlas? Kalau dinilai sama saya? Kalau biasanya kalau saya nilai masih enggak tuh, kalau kita presentasi sama kelompoknya gimana? Apa aja biasanya yang saya lihat? Tidak beribadah sama cara penyampaian. Next, makasih Mas Indra ya. Next. Oke. Yang kemudian gaya dan nada serta intonasi bicara. Kalau terlalu cepat, orang cenderung tidak mengerti. Kalau terlalu lambat, orang akan cenderung bosan. Keempat, penguasaan materi dan alat presentasi. Jadi penguasaan kalian ketika menyampaikan materi sama penguasaan kalian menggunakan alat presentasi, misalnya menggunakan mouse, menggunakan proyektor, itu juga menjadi poin penting agar proposal yang kalian sudah rasakan itu bisa diterima. Kemudian kelengkapan penjelasan. Next. Nah, ini sebenarnya ada kegiatan sendiri ya Mas ya kalau untuk PKM kan ya. Nah, adik-adik nanti setelah ini, biasanya setelah acara ospek ini, biasanya nanti ada tuh program kreativitas mahasiswa. Di sini ada kan siapa jalannya? Cuma saya perkenalkan dari sekarang. Jadi nanti kalian bisa ikut yang namanya PKM. PKM itu apa sih Bu? Next, PKM ini adalah ajang yang bisa digunakan, ajang tahunan.
dilaksanakan oleh Kemendikbud dan Kemdikti untuk digunakan sebagai ajang lomba pengajuan proposal dan penelitiannya. Nah, konsep dasar dari PKN ini itu adalah awalnya itu adalah kemampuan. Jadi kemampuan nanti akan dikonsepkan agar kemampuan yang adik-adik miliki itu inputnya adalah keahlian. Nah, nanti kalian dari kemampuan itu kalian akan menjadi ahli yang akan ditunjukkan atau dijaminkan di sikap, tanggung jawab dan kerjasama. Di mana kegiatan PKN ini adalah kegiatan yang cerdas dan kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni. Jadi misal orang-orang teknik, teman-teman teknik akan meneliti tentang robotik. Nah, yang di luar meneliti apa? Meneliti tentang misalnya pemanfaatan biomasa yang ada di laut untuk obat-obatan, pemanfaatan biomasa yang ada di laut untuk makanan, untuk kecantikan, untuk kosmetik kayak gitu. Jadi sesuai dengan rumpun bidang ilmu yang ditekuni. Next. Nah, PKN itu sebenarnya ada 7 bidang. Jadi silakan adik-adik baca di panduannya, itu ada 7 bidang. Cuma yang biasanya kita prakasai, yang biasanya kita targetkan itu ada 5 bidang, yaitu PKNT, kemudian PKNT penerapan teknologi, terus PKNN pengabdian masyarakat, PKNK itu untuk pembinaan kemasyarakatan, sama PKNKC yaitu Karsa Cipta. Next. Nah, ini yang sebelah kanan ya, di AD itu kan ada tulisan pedoman PKN 2020 ya. Nah, itu adalah pedomannya. Itu bisa di-download, nanti silakan di-download pedoman PKN 2020 itu saja langsung masuk. Nah, nanti ada temanya. Jadi kapan harus mengumpulkan proposal, kapan harus presentasi proposal, dan kapan pengumuman lolos proposal itu biasanya langsung ada. Next. Nah, ini adalah agenda tahunannya. Jadi universitas itu biasanya mendelegasikan tuh mahasiswa-mahasiswanya untuk bisa ikut PKN. Kita ada di posisi mana Bu? Kita ada di posisi sekitar 20 ya. Tapi nggak apa-apa. Suatu saat nanti saya optimis bahwa mahasiswa-mahasiswa UTM bisa menempati posisi mahasiswa-mahasiswa dari Universitas UGM, karena UGM kemarin jadi salah satu the king of universitas yang banyak mengirimkan proposal PKN. Nanti ada PKN bahasa Gaya yang bisa mengirim ya. Oke, next. Nah, kalianlah yang akan kemudian menggantikan universitas itu untuk menyongsong agar UGM yang ada di posisi itu. Kalau tunjuknya itu di situ menunjuk ke teman-teman yang ada di Zoom dan juga teman-teman yang ada di itu kayaknya mau di Mas Dina tuh. Saya nggak tahu tuh kartun apa, saya tahu aja di situ. Oke, next. Terima kasih. Sekian penjelasan saya. Masih ya, mungkin ada tanya jawab nih. Ada mungkin banyak yang ingin nanya. Boleh ya. Baik, terima kasih untuk mereka telah menyampaikan materi kepada teman-teman semua. Sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan. Sesi satu pertanyaan dengan 3 pertanyaan. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, tulis nama, asal, dan kelompok pada kolom komentar, kemudian langsung menyalakan mic dan videonya. Jika ada yang bertanya, bisa langsung tulis nama, asal, dan kelompok, dan langsung on. Oke, mungkin untuk Wahyudi Prasetyo bisa on. Silakan untuk Wahyudi Prasetyo untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wahyudi Prasetyo dari kelompok 9 Pulau Talangoh. Izin bertanya Ibu, terkait dengan pembuatan karya tulis ilmiah ini, apakah harus dengan penelitian dan
ketika berkaca dengan pengalaman itu boleh apa tidak. Dan yang kedua, ketika membuat skripsi itu nanti boleh apa tidak kita mengembangkan KTI dari karya sebelumnya yang belum terpecahkan. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, Ibu. Jadi tadi saya Wahyudi Prasetyo. Wahyudi Prasetyo dari mana, Nak? Dari mana, Dek? Saya nggak tahu angkat kok. Dari mana, Dek? Saya dari Sampang, Ibu. Oh, dari Sampang. Wah, Sampang ya. Keren, Sampangnya. Oke. Kalau untuk KTI, apakah boleh Bu dilakukan itu berdasarkan pengalaman atau prediksi? Nah, kalau untuk pengalaman dan prediksi, logikanya kan gini. Kalau pengalaman dan prediksi itu kan tidak terukur. Ya, metodenya juga tidak begitu jelas. Jadi, kalau karya tulis ilmiah itu intinya satu, terukur. Jadi ada metode yang digunakan untuk mengukur atau untuk mengetahui. Jadi kalau hanya berdasarkan prediksi, berarti kan hanya berdasarkan opini. Itu beda lagi. Kalau hanya berdasarkan opini, biasanya nanti ke gagasan tertulis. PKN pada gagasan tertulis. Tapi sekalipun gagasan itu harus ada sumber juga yang mendukung. Jadi kalau hanya prediksi tidak bisa dijadikan KTI. Karena karya tulis ilmiah di belakangnya itu ada kata-kata Mas Mulyadi, ada kata-kata ilmiah. Jadi kalau ilmiah artinya terukur. Dan gimana cara mengukurnya? Ada metode yang tersambung. Nah, kalau untuk pertanyaan kedua, Mas Mulyadi tadi bilang, Bu, saya punya KTI Bu, awalnya hari ini. Terus ternyata Bu, boleh nggak saya lanjutkan skripsi? Kalau dibilang boleh atau tidaknya nanti bisa dikonsultasikan dulu ke dosennya. Tapi selama ranahnya masih satu skup dengan kelautan, misalnya ini di kelautan kita kan punya 3 bidang nih, ada oceanografi, ada biologi laut, ada garam. Nah, kalau masih di skup ini dan kalau mau buat penelitian dan bisa diukur metodenya, ada yang sudah pernah melakukan, metodenya sudah terukur, bisa. Ini itu pun harus seizin dosen pembimbing karena nanti yang mengarahkan adik-adik adalah dosen pembimbing. Gimana, Mas Wahyudi? Baik, Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah paham dan terima kasih atas waktunya untuk kesempatan saya bertanya. Salam dong, anak-anak Sampang. Siap, salam. Oke, lagi. Ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih untuk Wahyudi yang memberikan pertanyaan. Untuk selanjutnya kepada Evita Mei, silakan untuk menyalakan mic-nya, kemudian memberikan pertanyaan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Evita Mei Dewi Cantika, asalnya dari Ngawi. Izin bertanya, Bu. Nah, dalam karya ilmiah itu kan ada hipotesis atau dugaan sementara. Bagaimana jika hipotesis yang kita buat itu tidak terbukti kebenarannya? Kita mengulang atau melanjutkan? Kalau misalnya dilanjut, caranya bagaimana? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Dek Evita dari Ngawi. Wah, punya teman dari Ngawi, ya, angkatan ini. Nah, kalau pertanyaannya, Bu, hipotesis Bu, kalau seumpamanya ternyata tidak terbukti, atau setelah diteliti itu ternyata hipotesis kita salah, apakah kita mengulang? Nah, yang bagus ya. Jadi ini hipotesis itu biasanya dibuat dua. Jadi ada hipotesis 1 dan hipotesis 2 atau hipotesis 0 dan hipotesis 1. Jadi hipotesis itu pada dasarnya dibuat 2. Biasanya yang hipotesis pertama adalah antara X berhubungan dengan Y misalnya. Yang kedua, X tidak berhubungan dengan Y. Nah, setelah kamu meneliti loh, ternyata X itu tidak berhubungan dengan Y. Apakah saya mengulang? Tidak. Cukup dijelaskan kenapa yang diterima itu adalah hipotesis 2. Kenapa X itu tidak berpengaruh terhadap Y. Nanti tinggal dijelaskan dan
ditambahkan dengan argumen-argumen yang lain. Misalnya, oh ternyata penelitian ini tidak terbukti karena ini memang tidak terlalu besar. Ternyata daun mangrove setelah diekstrak itu tidak bisa dijadikan sebagai agen inflamasi. Setelah saya teliti, ternyata hipotesis yang saya terima itu adalah hipotesis yang H2. Kenapa? Nanti bisa ditunjang, oh ternyata dia lebih banyak mengandung saponin misalnya, sehingga dia lebih cenderung bisa digunakan sebagai anti bakteri kayak gitu. Kalau mengulasnya tidak mengulang, cukup nanti dijelaskan kenapa hipotesis kalian itu salah. Nah, salahnya itu di mana dan ditunjang oleh referensi-referensi yang lain kayak gitu. Gimana dok? Kita masih ada? Masih Bu. Iya Bu, terima kasih. Oke, salam ya buat teman-teman dan keluarga di Nganjuk. Di Ngawi, sorry. Di Ngawi. Oke. Iya Bu. Ada lagi? Terima kasih untuk kita. Kemudian untuk Alivia Rusida Dewi, silakan untuk sarannya. Kemudian menyampaikan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Alivia, asal Kabupaten Pasuruan dari kelompok 4. Izin bertanya, Bu. Jadi kan di Fakultas Pertanian sedang mengadakan pendaftaran penulisan lomba esai. Dan hal-hal apa saja yang harus kita siapkan untuk pembuatan esai untuk siap berkompetisi dalam hal tersebut? Terima kasih. Masuk ya dari Pasuruan ya. Salam kenal untuk Alvia dari Pasuruan. Tadi pertanyaannya untuk lomba esai yang di pertanian ya, apa yang harus disiapkan pertama kali ya? Nah, yang pertama kali yang harus kalian persiapkan adalah lihat dulu pengumumannya. Nah, kalian lihat tema utamanya yang sedang dilombakan, yang sedang dilombakan itu apa? Misal temanya itu tentang misal yang dilombakan di pertanian itu terkait potensi pangan lokal misalnya ya. Nah, setelah kalian tahu temanya apa, yang diminta esainya itu apa, nanti kalian baru persiapkan idenya. Oh, kalau pangan, berarti saya ini mengusung pangan lokal, tapi yang dari laut. Nah, karena saya di Pasuruan, saya ini misalnya di Pasuruan itu banyak mangrove. Oh, di sini ada jenis bulguera. Nah, kamu baca tentang bulguera. Setelah dibaca-baca, oh ternyata mangrove bulguera ini buahnya bisa dimakan karena dia rasanya kecut. Jadi vitaminnya tinggi. Bisa dong. Saya buat misalnya getuk dari bulguera, bisa atau kritik dari bulguera. Jadi pertama yang harus kalian lihat adalah yang harus kalian lakukan. Pertama, lihat dulu temanya apa. Tema esai yang dilombakan itu apa? Kemudian baru kalian nanti tentukan ide. Setelah kalian tentukan ide, baru nanti kalau esainya itu individu, berarti kalian tidak usah mencari teman untuk kelompok. Tapi kalau bentuknya individu, bentuknya kelompok, berarti kalian harus cari teman untuk dijadikan tim dari esai itu. Baru nanti setelah dibuat tim, kalian buat esainya. Kayak gitu. Gimana ini ya? Iya Bu, siap. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi satu lagi nih Mas? Mungkin saya akan membuka satu sesi lagi Bu. Satu sesi dengan 2 pertanyaan. Kemudian silakan untuk teman-teman yang bertanya. Ada Anissa Noviani dari Trenggalek. Silakan untuk menyalakan mic-nya. Anissa Noviani. Halo Anissa Noviani. Halo, Anissa Noviani. Silakan untuk sampaikan pertanyaan.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Noviani, saya dari Trenggalek, kelompok Pulau Marampit. Saya ingin bertanya tentang apa saja sih Bu kesalahan-kesalahan yang umum yang dilakukan oleh mahasiswa untuk penulisan karya ilmiah, Bu. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya, Anita. Anita dari Trenggalek ya, Mbak ya. Trenggalek itu intermezzo dulu ya, Mbak ya. Trenggalek itu bagusnya kalau dibuat dia duren. Tapi kalau di bidang kelautan, di situ tuh ada penyu ya, ada konservasi penyu di daerah situ. Teman-teman kita sudah banyak yang PKL di daerah Natuna, khususnya di daerah saya lupa namanya tapi konservasi penyu. Gitu. Ya. Nah, kalau itu pertanyaannya apa sih kesalahan yang paling banyak dilakukan? Yang pertama, satu, salah menentukan ide terkait tema. Misal temanya A, kalian buatnya B. Itu fatal biasanya. Yang kedua, kesalahan yang kedua adalah telat pengumpulan. Karena sebagus apapun proposal yang kalian rancang, tapi ketika sudah deadline hari H kalian tidak ngirim, manusia biasanya tidak mau menerima tetap nanti tertolak. Yang ketiga biasanya bahasa yang digunakan atau isi yang ada di proposal atau isi yang ada di artikel itu terlalu bertele-tele, jelimet dan tidak ada benang merah. Terlalu bertele-tele, terjadi pengulangan terus-menerus, biasanya kayak gitu. Selebihnya itu saja sih biasanya yang banyak dilakukan oleh mahasiswa. Oke, gimana, Anissa? Ya Bu, terima kasih untuk jawabannya. Salam ya untuk Bapak Ibu di Trenggalek ya. Terima kasih untuk Anissa. Kemudian ada satu pertanyaan lagi dari Erika Putri. Silakan untuk Erika Putri untuk menyalakan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Putri Anda dari kelompok Pulau Marampit. Asal saya dari Tuban. Izin bertanya di perolahan penelitian. Terima kasih. Oke, Erika dari Tuban ya. Kalau dari Tuban, kalau deskripsinya dari Tuban itu sangat banyak sekali lokasi wisata ya. Itu cepat sekali punya kamu di kelautan ya. Lokasi pantainya banyak, terus juga makro areanya bagus-bagus di situ. Ada anggur laut kalau nggak salah ya. Kalau itu namanya laptop. Tapi kalau di daerah Erika saya nggak tahu bahasa duanya apa gitu. Terus ada juga di situ makro alga jenis emos. Ya, saya pernah baca di situ ada emos di daerah Tuban ya. Jadi itu bisa dimakan sama orang itu dimakan dua makro alga itu. Jadi Erika ini bagus juga masuk kelautan. Jadi potensi daerahnya keren gitu. Bisa nanti diakan sama si Erika ini. Nah, kalau pertanyaannya adalah bagaimana cara mengolah data yang diperoleh ya? Saat melakukan penelitian. Jadi kalau untuk mengolah data itu tergantung dari penelitian yang kamu ambil. Nah, kalau kamu misalnya dalam pengambilan data itu menggunakan analisis, biasanya bisa digunakan misalnya hubungan apa terhadap apa bisa dilakukan analisis regresi atau korelasi itu. Nah, nanti bagaimana cara mengolahnya itu ada toolsnya. Bisa menggunakan Excel atau bisa menggunakan software yang lain. Nah, terus nanti bagaimana cara mengolahnya? Nah, itu ada panduannya, ada cara-caranya nanti ada. Dan bagaimana cara mengarahnya atau menjelaskannya? Biasanya nanti bisa dijelaskan dari hasil kalian ketika kalian mengolah data itu hasilnya seperti apa. Nanti kalian kata-katain, setelah itu nanti dibandingkan dengan hasil orang lain. Nah, kalau untuk lebih lanjutnya nanti biasanya akan dibimbing oleh pembimbing skripsi atau pembimbing aplikasi.
Rika. Terima kasih, Ibu. Oke. Salam ya buat keluarga di Tubannya. Iya, Ibu. Paham, Ibu. Terima kasih banyak. Kalau begitu, berarti juga itu sesi tanya jawab dulu. Sebelumnya saya berterima kasih pada Ibu Eka telah menyampaikan materi dan juga memberikan jawaban kepada teman-teman mahasiswa. Boleh nanti pesan nggak untuk teman-teman yang Zoom? Untuk adik-adik yang sekarang tergabung dalam keluarga besar prodi ilmu pengetahuan dan tergabung dalam keluarga besar himpunan mahasiswa ilmu pengetahuan, karena kita masih dalam kondisi pandemi, sangat berharap sekali adik-adik untuk lebih sabar, lebih legowo, lebih giat belajar, lebih siap untuk belajar. Karena jika dibandingkan dengan senior-senior kalian yang lain, kalian mendapat kesempatan pertama kali kuliah harus menggunakan digital. Jadi harus menggunakan elektronik atau menggunakan sistem informasi. Saya tahu mungkin adik-adik ada dari keluarga yang tidak mampu, yang kuliah sebenarnya tidak punya, tapi ibunya punya. Jadi karena dengan kondisi seperti itu, mohon adik-adik serius. Saya selalu bilang, mohon tidak bermain-main dengan masa depan kalian. Ketika kalian sudah memutuskan untuk kuliah di UTM, masuk ke prodi ilmu kelautan, tentunya kalian sudah siap bahwa kalian mau berjuang mati-matian untuk menjadi yang terbaik di prodi ilmu kelautan. Demi Bapak dan Ibu, demi keluarga besar yang sudah berkorban, yang sudah bekerja mati-matian agar anaknya itu bisa sama dengan orang-orang yang sukses yang lain. Kalau adik-adik berpikir Bu Eka bisa sampai ke titik ini, dari dulu Bu Eka juga kuliah di UTM. Dulu kalau adik-adik tahu ya, UTM itu dulu masih sangat sederhana sekali itu. Gedung yang paling mewah yang pertama kali dipunya oleh UTM adalah gedung RKB. RKB yang ABCD itu. Belum punya gedung rektorat ini. Jadi semuanya itu masih sangat awal gitu. Nah, adik-adik sudah mulai mendapat fasilitas yang lab sudah bagus. Lab kita untuk lab prodi kita itu lab yang paling alat terlengkap se-Indonesia. Bahkan untuk bagian oceanografi itu di Brawijaya dan lain-lain itu belum punya. Mereka masih pinjam ke kita. Jadi kita tuh sudah selangkah bagus gitu daripada zaman-zaman saya. Nah, makanya apa yang perlu ditambah? Yang perlu ditambah adalah sabarnya. Yang perlu ditambah adalah semangatnya. Ingat, kalau kesini itu sekalipun beasiswa misalnya, tetap ada orang tua, bapak dan ibu yang terkait di situ. Entah itu buat beli paket, entah itu buat beli lotion, entah itu buat beli bedah, entah itu buat beli bensin, atau entah itu buat beli yang lainnya. Jadi saya selalu berharap adik-adik yang baru masuk ini sudah menjadi keluarga, jadi harus amanah. Dan untuk adik-adik yang masuknya awal lebih beruntung, misalnya yang dari KIP, yang dari beasiswa KIP, mohon lebih amanah, lebih bertanggung jawab, karena biaya yang digunakan untuk memfasilitasi kalian kuliah itu adalah biaya dari rakyat, dari pajak rakyat dan dari negara. Jadi kalian harus lebih bertanggung jawab daripada teman-teman yang semuanya bisa sukses asalkan kalian serius dan tidak online dengan masa depan kalian. Terima kasih, Mas. Ibu, terima kasih atas pesan yang telah disampaikan. Kemudian setelahnya saya akan kembalikan kepada si acara. Saya selaku moderator pamit undur diri. Sebelumnya saya berterima kasih pada Bu Eka. Nanti tidak ada begini. Saya bisa begini. Bercanda Mas Ringo, udah siang nih. Baik, sekianlah materi dari Ibu Eka. Setelah ini saya akan pamit undur diri. Akan saya kembalikan kepada si acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.